Orang yang memaafkan kesalahan orang lain, itu dia berarti sedang taqarrub ilallah, sedang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai asma-asma dan sifat-sifatnya. Di antaranya adalah sifat rahmah dan pemaaf. Lantas kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala bisa sanggup memaafkan hambanya ketika berbuat dosa, ketika melakukan kesalahan, lantas pertanyaannya, tentu kita hari ini siapa kita? Kita hari ini yang sebagai hamba manusia tapi tak mampu memaafkan kesalahan saudaranya, lalu siapa kita? Kita bisa memaafkan kesalahan, maka di situ adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan cintanya kepada kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat, ibadahku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa teman-teman? Semua apa yang kita lakukan, segala hal di atas bumi Allah ini adalah hanya semata-mata hanya untuk Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Lagi futur nih Syekh, boleh minta motivasinya gak Syekh? Jangan pernah merasa berat membaca Al-Quran. Abu Dzurra rahimahullah berkata, sungguh memindahkan bebatuan dari satu tempat ke tempat berikutnya lebih ringan bagi seorang munafik daripada dia membaca Al-Quran. Sahabatku yang dirahmati Allah, di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang mukmin melakukan satu dosa, maka dia serasa sedang memikul satu gunung yang sangat besar. Artinya apa? Karena dia di dalam hatinya ada rasa takut dan khawatir. Contohnya, ketika seorang muslimah tidak sengaja bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, ada rasa khawatir dan takut dalam hatinya. Apa artinya ini, sahabatku? Artinya, kalaulah ada di dalam perasaan kita rasa khawatir dan takut, maka itu pertanda hati kita lunak. Tapi kalau tidak ada perasaan itu, maka hati kita sedang keras. Nauzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di surah 60 ayat ke-5 surah As-Saff, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah berpaling, kita berpaling kepada Allah, dan Allah pun berpaling kepada kita, dan mereka lah orang-orang yang fasik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini kita sedang berada di Pantai Pangandaran. Satu pesan untuk Anda semuanya, bahwa jadilah engkau menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan menjadi hambanya Ramadan. Karena sesungguhnya ketika engkau menjadi hambanya Ramadan, maka engkau hanya beribadah hanya di Ramadan saja, engkau bertilawah Al-Quran hanya di Ramadan saja, engkau beramal soleh hanya di Ramadan saja. Tapi kalau Anda menjadi hambanya Allah, Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu berada di dekat kita. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Pahami, prinsipnya adalah menjadi hambanya Ramadan karena Ramadan telah pergi. Tapi menjadi hambanya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah meninggalkan kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Syekh Rasel dari Pantai Pangandaran. Pesan buat kita hari ini, ketika azan terdengar, jangan malas langsung menuju masjid. Karena kata Rasulullah SAW, setiap langkah yang kita jalani untuk menuju masjid, maka terampuni dosa-dosa kita, terangkatnya derajat kita. Maka Masya Allah ini ya. Jadi jangan sampai menyesal ya, karena penyesalan itu selalu datang terakhir, sahabatku.
24 jam Allah kasih waktu kita. Coba bayangkan 5 menit saja kita sholat, hanya 25 menit. Jadi tidak ada yang terambil waktunya. Ya, jadi siapapun Anda yang melihat video ini, jangan lihat saya, tapi lihatlah pesannya Allah. Karena orang yang cerdas itu ketika dia senantiasa mengingat peringatan Allah, lalu dia terapkan. Karena ilmu agama itu ketika kita dengarkan lalu diamalkan. Itulah sebenarnya tujuannya. Jadi, teman-teman sekalian, tetap manfaatkan kesehatan kita. Jangan tunggu kita sampai sakit, karena kesempatan itu hanya datang satu kali. Barakallahu fiikum.